Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman kita salam. Berdoa sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah kita usahakan, diberikan selalu kesehatan, diberikan rezeki yang lancar dan berkelimpahan, berkelimpahan hasilnya apa yang kita usahakan itu bermanfaat buat kita dan diri kita sendiri dan keluarga serta saudara-saudara kita gitu dan orang lain berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai cara setup Facebook Ad dari pertama kali dari kosongan ya, dari kosongan Mas Dimas juga. Dari kosongan, kemudian kita udah punya 3 landing page. 3 landing page. Kemudian punya landing page dengan angle diabetes. Kemudian diabetes merupakan new epidemic. Kemudian yang kedua adalah benarkah ini dapat membantu mengontrol diabetes? Ini penjelasannya seperti ini, angle dan landing page-nya. Mas Wilson, selamat datang Mas Wilson. Mas Wilson distributor Jakarta, tapi sebenarnya nggak bisa hadir di acara Jogja besok. Ini angle diabetes new diabetik. Jadi produk kita ini penyerapannya seperti ini ya, yang kuning. Sedikit produk knowledge, low glycemic index ya. Kalau low glycemic index penyerapannya tidak di 1 jam pertama, ini di high glycemic index, sehingga pas dikonsumsi itu nggak tiba-tiba diserap gitu aja ya. Nggak diserap oleh usus kita dalam waktu yang cepat, tapi ada proses waktunya 2 jam ya kurang lebih. Kemudian ini call to action-nya, ini short form ya, short form seperti ini. Oke, kemudian produk kita ada 3, sekarang muncul 4 ya, honey lemon, honey ginger, palm sugar ya. Kemudian harganya 197, kemudian bisa COD dan tergaransi, mantapnya ya. Beli sekarang, order sekarang bisa, tapi aku pakai amankan stoknya, ya order sekarang. Kemudian ini via reseller di kotanya masing-masing ya, teman-teman reseller ini. Apa namanya, yang namanya nomornya tercantum di sini, ini bisa apa namanya, daftarin ke teman-teman. Mas Faisal, Mas Beni. Oke. Nomor 1, nomor 2 ini angle diet ya, miliki tubuh idealmu sekarang, stop mengeluhkan berat badan, rahasia langsing tanpa mesti kuras rekening ya. Kemudian ini testimoninya juga, kemudian ini selamat datang. Kemudian ini angle-nya. Kemudian ini masih normal ya, klik untuk pemesanan. Kemudian yang kedua, ribuan wanita seperti kakak sudah mencapai minimum dan terus bertambah setiap harinya. Kemudian pilihannya ada di dan bergaransi. Cara pesannya gimana? Ini ya. Kemudian ini ya produknya. Kemudian ada garansi dari perusahaan. Angle 1 tentang diet, angle 2 tentang mengontrol diabetes ya. Karena dia mengandung glycemic index rendah ya, glycemic. Kemudian page yang sekarang ini kita mau coba, tapi belum. Mbak Ratna Dewi, Mbak Andi.
Baik, kita mempersingkat waktu, kita mulai campaign setup kita di Facebook Ads. Bagi yang teman-teman masih baru, nggak apa-apa, nanti setelah 7 kali nonton, 8 kali nonton, 10 kali nonton, 40 kali nonton video, nanti ini kok canggih jadi mastah lah ya. Jadi mastah gitu. Udah setup campaign produknya sendiri gitu. Sebenarnya dipakai untuk keperluan sendiri juga. Sebelum kita jalan, siapa yang pertama adalah interest ya, interest group kita ada beauty, kemudian food, kemudian ada diet ini, kemudian kosmetik, kemudian shopping mall, movies, fitness, wellness, art and music. Ini ketemu. Nah, interestnya ada 1, 2, 3, 4. Ini satu grup, ini satu grup, ya, ini satu grup. Sudah ada pencariannya, reach-nya, dan ini sudah kita bagi ke teman-teman ya. Sudah kita bagi ke teman-teman. Ini grup food ini ada banyak banget. Oke, kita mulai aja. Grup beauty, setup-nya kayak gimana ya? Mas Ray Adinata, pertama kita setup. Oke. Create campaign. Sepertinya internetnya meronta-ronta. Create campaign, kemudian nanti ada pilihan. Oke, kita pindah koneksi ke jadi kita punya 3 pilihan, brand awareness, kemudian kemudian consideration, dan conversion ya. Yang kita pilih di titik ini, yang lebih khusus ke conversion ya, conversion. Kemudian kita klik continue. Oh, ini aktif dari tadi. Kemudian di sini ada, ya Allah, ada pilihan, kita kasih campaign name. Di sini kita ada pilihan pakai CBO atau non-CBO, campaign budget optimization, ini kita bisa pakai. Kalau mau pakai dinyalakan begini. Kemudian kita bisa setup daily budgetnya, teman-teman. Kita bisa mulai dari 50.000, ya 50.000. Kemudian klik next, ini ada 4. Nah, ini sudah di-admit. Ya Allah, luar biasa. Ini kenapa sih masnya ini?
Kemudian klik next. Kemudian kita kasih nama asetnya itu sesuai dengan grupnya ya. Tadi grup apa ya namanya? Grup beauty. Grup beauty. Interest beauty ya. Interest beauty. Kemudian berikutnya kita mungkin Mbak Lalatif mungkin rejoin lagi ya, saya remove terus kemudian rejoin lagi ya. Ini dari tadi saya approve tapi nggak bisa-bisa, coba ya. Saya remove dulu. Minta tolong temennya atau yang siapa ya Mbak Lalatif untuk join lagi. Nanti takutnya dia di reject. Padahal ini dicoba nggak bisa terus. Kita lanjutkan. Rejoin lagi teman-teman. Terus kemudian location-nya itu kita pilih ya, kita pilih Indonesia tapi di-exclude ya. Di-exclude Irian Jaya. Tapi sepertinya sekarang udah bisa ya. Jadi kita nggak exclude ya. Nggak perlu exclude. Tapi kalau mau exclude kita bisa. Pengirimannya udah bisa semua. Terus kemudian umur atau gender ini kita bisa di antara 27 ya, punya buying power. Kemudian kalau gender sebenarnya kita bisa pilih woman ya, woman tapi bisa all gender. Kemudian interest-nya apa? Nah, disinilah interest-nya kita bisa masukkan. Di sini ada beauty, beauty salon, beauty makeup kita masukin untuk testing juga. Beauty. Kemudian yang kedua beauty salon. Beauty makeup. Beauty shop. Kemudian health and beauty. Fashion and beauty. Yang terakhir ini Huda Beauty ya. Ini udah di reset, teman-teman bisa langsung pakai. Oke, kita udah dapat 48 juta ya, 48 juta orang. Kemudian berikutnya kita mencari audiens yang buying power-nya bagus ya. Jadi saya sampaikan tadi pertanyaan Mas Ulfa, saya tanya tadi, Mas kok harganya 197 itu mahal banget. Nah, di sini kita tentuin orang atau mencari orang dengan buying power yang sesuai dengan kapasitas kita, produknya ya, sesuai dengan pricing produknya itu. Nah, yang pertama kita nero audiens orang yang online biasa belanja online shopping ya, online shopper, online shopping atau online shopper, online shopper, online shopping itu aktivitasnya, shopper itu orangnya ya. Kemudian, nah sayang kalau shopping shopper ini 50.000 ya, dikit banget. Kita ganti ke online shopping aja. Online
shopping. Oke, online shopping menuju menjadi 44 juta masih, kemudian di Nero lagi, ini Nero yang penting yaitu behavior ya teman-teman, behavior, kemudian purchase behavior ini customer classification ya, kemudian Indonesia, kemudian mid and high value ya, tinggal 18 juta. Kemudian kita tambahkan lagi engine shopper. Engine shopper, purchase behavior, engine shopper. Oke, ini ada 8 juta. Oke. Kemudian ini di reach people beyond your detail targeting selection di enable. Ini bisa di enable, bisa enggak ya? Terserah teman-teman. Aku saranin untuk di enable. Kemudian kalau budget kita mencukupi, cukup gede, bisa automatic placement. Tapi kalau kita terbatas, kita pilih aja manual placement ya. Kemudian, ya, ya Mas, recommended. Kita pilih aja yang mobile. Ya, pilih yang mobile ya. Kita remove audio network sama messenger. Gitu. Oke. Kemudian di sini kita bisa custom ya, kita bisa pilih mana-mana aja yang kita mau remove ya. Ini target explore, ini bisa dipakai in stream kalau kita nggak mau, nggak usah. Kemudian search visibility ini oke. In artikel ini nggak usah. Oke, kemudian ini automatic placement dulu ya. Sebelum kita lanjutin, kita pakai interest beauty, kemudian conversionnya website, kemudian pixelnya Hermofit Pixel, ini purchase. Kemudian kalau kita mau dynamic kreatif, ini dinyalakan, dynamic kreatif. Jadi nanti ada berbagai macam angle ya, berbagai macam angle dalam satu kali testing. Kemudian pilihannya di Indonesia, semua kota tanpa terkecuali, umurnya 27 sampai 65, 27 sampai 65, kemudian cowok and cewek, kemudian interestnya ini beauty shop, fashion beauty, health and beauty, Huda beauty, kemudian beauty salon, kemudian di Nero kembali menuju ke ini kayak gini ya. Interest utamanya ini, di Nero menjadi ini, nanti ketemu ini di sini. Kemudian di Nero lagi menjadi online shopping dan engine shopper. Yang terakhir adalah people in Indonesia who prefer mid and high value goods gitu. Kemudian prefer high value good in Indonesia gitu. Kemudian ini di reach, ini kalau enggak di reach, ini ketemunya sekitar 8 juta ya. Ada yang teman-teman dinyalakan, ada yang di-off-kan. Kemudian kita next. Oke, ini kita menggunakan Dynamic Add 1. Ya, Dynamic Add 1, kemudian kita pakai single or image. Nah, di sini kita select image ini, jadi kita bisa ngupload beberapa tag ya, beberapa tag. Nah, di sini ada beberapa yang kita bisa tes, ini kalau image bisa pakai ini, 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 kemudian ini, ya. Sehingga ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Optimize creative for each person ya. Kemudian yang kedua, select video. Ini kalau di komputer kita langsung ke sini ya, upload-nya ya, ke sini. Kemudian ke sini. Ini videonya 1. Ini udah ya. Terus kemudian kita tambahkan landing page-nya ya. Karena ini adalah diet, kita ambil ini. Link-nya. Kemudian masukkan ke sini. Kemudian kita pasang headline ya, headline. Karena ini diet, mampu membantu menjaga tubuh lebih. Oke. Primary tag kita bisa ambil di sini ya, keyword. Nah. Masukkan primary tag ke sini. Ya. Sebenarnya sebenarnya sudah mencoba membuat halaman dan terus bertambah setiap harinya. Kemudian ditambahkan angle yang lain, tag yang lain, kita bisa tambahkan. Misalkan manfaat honey lemon, ini bisa tambahkan. Kayak gini. 1. Ini bisa dikasih gini. Atau 1 bisa begini. Ini 0 ya ini ya. Ini primary tag 1, primary tag 2, headline 1, headline 2. Headline kedua, cara menurunkan berat badan ya, nggak boleh. Ya, kayak gini juga kadang-kadang di-approve, kadang enggak ya, membantu menurunkan berat badan. Kalau mempelajari, jadi boleh dicoba ya. Terus kemudian deskripsi bisa COD atau bayar tempat. Ya, kalau apa namanya? Kalau mobil kadang-kadang nggak muncul ya, karena kecil. Ini kemudian kita mesti build parameter ya untuk melihat ini traffic source. Ini konversinya dari mana? Campaign source ini kita bisa tulis Facebook
Gini, kemudian campaign medium pakai dynamic parameter campaign name. Ini bisa pakai campaign ID, kemudian campaign content to ad set name, kemudian sebentar, add parameter campaign ID. Ini bisa kayak gini, kemudian campaign medium kita ganti aja deh. Campaign name, ini campaign name udah ya. Campaign name satu lagi. Campaign content ini add ya, add aja. Add name. Ya, nanti kita bisa lihat ini di order online ya. Campaign ID. Oke. Campaign name. Sorry, campaign medium. Campaign ID. Oke. Maka teman-teman ini terus kemudian nanti apply. Nanti kita bisa lihat ini yang convert itu di mana sih ya di order online. Kemudian ini bisa learn more, ini bisa diisi bisa enggak, ini dikosongin aja. Kemudian pixelnya jangan lupa kita cek ulang ya. Kemudian URL parameter ini kita menggunakan ref sama dengan Hermofit ya. Ini saya jelaskan fungsinya nanti lain kali kita kalau sempat ya di topik yang lain. Oke. Selamat datang bagi yang baru gabung ya. Kita udah selesai. Udah selesai. Dynamic add 1 udah selesai, kita setupnya udah selesai, ternyata gini doang ya caranya ya, simple. Ini kita punya interest beauty 1, kita punya interest yang lain, ini gimana Mas, ini mau di setup sekalian ya. Yuk, ini diet, nah ini diet, jadi kita punya interest group 2 ya, diet, cara paling mudah yaitu ini diduplikat, kemudian diganti diet group ya. Ini duplikat menjadi diet group, karena tadi CPO nanti kita akan pilih siapa di antara mereka yang terbaik. Interest beauty, interest diet, yuk kita tuntaskan supaya besok teman-teman bisa mulai iklan. Nah, di sini yang kita harus ganti, kalau di bawah-bawahnya sama ya, bawahnya sama, yang ini yang kita rubah sesuai dengan grupnya ya, grup keywordnya. Baik, kemudian interest grupnya ini chilled fat healthy diet.
Nggak relevan tadi sebenarnya, nggak apa-apa, organic food. Udah, ini sama, sama. Kemudian tadi add-nya juga sama, kita publish. Jadi kita punya 2 aset testing barengan, siapa yang winner di antara keduanya. Oke. Kemudian, nah ini kita udah punya 2. Kalau mau lanjut, ini grup 3, grup 4, grup 5, grup 6, grup 7, grup 8. Ya, grup 8. Teman-teman nanti bisa testing, diselesaikan supaya rapi. Ini honey lemon, kita kasih kode 3A ya, 3A titik honey lemon. Kemudian campaign yang berikutnya 4A itu adalah retargeting ya, campaign retargeting. Retargeting adalah orang yang sudah nonton ini view konten, Atucat dan kawan-kawan, kita tambahkan ke situ, create campaign, conversion juga. Kemudian kita klik continue. Kemudian ini kita kasih nama 4A, retargeting. Kemudian ini enggak CPO ya, enggak CPO. Kemudian kita retarget. View konten Atucat dan kawan-kawan, budgetnya kecil aja, 20.000 dulu, kalau trafficnya masih dikit, 20.000 dulu karena minimum itu, terus kemudian kita cari, ini audiennya ada di ini. Nah, orang yang sudah nonton ini, terutama yang Atucat, view konten, page view ya, page view konten, Atucat. Kemudian ada yang udah nonton video 50%, kemudian video ini ada berapa ini? Ada 13.000 orang ya, ada 13.000 orang. Kalau mau kita tambahkan audiens fanpage sama Instagram follower, nah ini bisa tambahkan ke sini. Orang yang sudah engage yang ini fanpage, yang purchase-nya jangan diikutkan ya, udah beli soalnya dia, udah ngisi form. Nah ini bisa diisi, bisa enggak, dia akan ngikuti ini. Enggak apa-apa ya, kita edit. Ini misalkan 27 itu ya, sama dengan yang tadi. Kemudian ini di off-kan ya, retargeting. Ini ada 46.000 orang, makanya kita manual automatic placement ya. Ini, kemudian retarget, all placement, kita use angle. Nah ini kita gambar aja, nggak usah dynamic format, kita gambar aja, add image, kemudian kita bisa pilih ini, ya, pilih ini. Ini ketemu di beberapa tempat, kemudian kita pilih yang ini. Kemudian landing page-nya sama ya, landing page-nya ini. Kemudian yakin nih, jangan kalimat pertanyaan. Yang belum yakin, buat kakak yang
belum yakin untuk memutuskan order, nah kenapa kita bilang yakin? Ya, yakin ini belum order gitu. Terus kemudian kalimat pertanyaan itu nggak boleh di Facebook ya. Lain kali kita bahas policy, Facebook ad policy. Ini lagi hot banget tentang placement yang apa namanya, akun Facebook yang mau mati ya. Kita bahas lain waktu. Story-nya kayak gini ya, story-nya. Set. Oke, headline. Bugar ya. Ini menjadinya nggak usah karena nggak kebaca. Nah ini membantu lebih bugar dan sehat. Oke. Kemudian deskripsinya bisa bilang. Kemudian sekali lagi tadi kita build parameter. Ini campaign ini Facebook ya, Facebook. Kemudian campaign ID, kemudian campaign name, add ID, add name, add name, add name, add name. Terus kemudian ini ref ilmu fit. Nah, ini nanti akan kita gunakan lain waktu, kita diskusikan kenapa kita pakai ini. Ini keren banget. Ini membantu kita untuk menurunkan CPA sampai ke 50%. Suatu saat, suatu saat kita diskusikan. Oke, teman-teman. Sudah sampun, sudah sampun. Mas Joko. Display, learn more. Oke. Simple, sederhana, manis dan indah. Sudah selesai kita cara setupnya ya. Bagi yang belum campaign, dipelajari dulu, dibaca berulang-ulang. Bagi yang sudah campaign, ya kita tes. Kita coba, kita tes, jalanin gitu ya, jalanin. Nanti akan ketemu winningnya. Winning nggak akan muncul kalau kita nggak tes, terus kemudian kita nggak berani nguji. Oke, kita ada 3A, 4A ya. 3A, 4A udah jalan, masih under review. Gitu. Ini udah selesai. Kita tunggu nanti startnya kayak apa. Kalau udah di-approve dia akan jalan, startnya kayak apa. Kemudian cara ngoptimasinya gimana. Kita akan videokan.
Nah, karena ada kalimat akan, saya akan meminta untuk mengingatkan tim saya untuk ini, bikin ya, supaya nggak lupa. Oke, teman-teman, itu adalah sharing kita hari ini. Singkat, padat, dan jelas. Semoga nggak makin bingung, membingungkan, tapi itu menjadi pencerahan buat kita untuk, ayo kita mulai iklan, mulai jalan. Kenapa ngiklan? Karena kalau ngiklan kulit kita nggak akan apa namanya, soal harga jadi nomor 2 ya, karena kita udah punya list customer dan itu bisa dikondisikan ya harganya ya. Jadi walaupun harganya di marketplace mungkin lebih rendah atau produk lain lebih murah gitu ya, tapi begitu customer itu menggunakan dari Facebook Ad kemudian ke WA kita, itu insya Allah akan bagus. Oke, gitu teman-teman, apa namanya, presentasi kita hari ini. Kemudian kenapa berbeda? Karena memang orang itu udah datang di toko itu, di Tokopedia, Bukalapak, apa namanya, atau Shopee. Terus kemudian angle marketingnya juga beda karena dia udah ada di situ, lebih kepada ini tadi. Oke, trial. Oke. Itu sih Mbak, lebih ke ini. Oh, karena kalau Strategi angle marketingnya aja. Kalau di Facebook itu kayak orang baru datang ketemu, dia belum ketemu kita, terus kemudian apa namanya? Ketemu kita, dari dari Facebook Ad, ketemu kita pertama kali, maka kita bisa bilang apa aja dengan angle ini. Tapi kalau dari marketplace, orang itu udah kenal produknya, udah tahu produknya, udah mempelajari produknya, dia udah search, kemudian dia tinggal maknyus aja ke situ. Nah, kemungkinan karena dia mungkin ke produk lain atau ke apa namanya, ke toko lain gitu. Tapi kalau 25 sih belum terlalu signifikan ya datanya ya. Gitu. Oke, itu pertanyaannya. Silakan kalau mau tanya langsung bisa di-unmute sendiri, boleh. Mas Fahri, berarti susu yang utama adalah di Facebook Ad-nya ya, Mas? Bisa iya, bisa enggak ya. Tapi kita memang kebiasaan di iklan di Facebook, jadi apa namanya, maknyus ya. Mas Yaya, tolong di kemasan ditambahin komposisi, banyak yang nanya. Nah, ini bisa dibahas nanti yang relevan topiknya dengan Facebook Ad. Teman-teman di mute, oke. Mas itu masukan saya, Mas Bara, siap. Oke, kita download. Oh, ini keren banget kalau ada masukan kan, tinggal kita baca kan, dibaca dan diimplementasikan. Teman di mute, oke. Ini budget gede itu berapa? Budget gede itu kalau di Indonesia ya 1 juta ya, 1 juta 2 juta. Jangan lebih dari itu ya, 3 juta udah mentok-mentok itu. Kalau aku biasanya malah budgetnya kecil-kecil ya, 200.000, 300.000 gitu ya. Kita mulainya malah 50.000 kayak tadi, jangan gede-gede. Kalau gede-gede Facebook kayak dikasih keleluasan untuk ngatur gitu jadinya. Kemudian takutnya langsung ame ya teman-teman. Ini memang musimnya ame ya, jadi teman-teman kok ame ya? Ame melulu. Kemudian disable, iya ini karena memang musimnya mau pemilihan Amerika, presiden Amerika, jadi Facebook melakukan clean up terhadap akun-akun yang nggak jelas. Kemudian nanti insya Allah setelah pemilihan presiden akan lebih santuy lagi ya. Ini informasi dari Facebook Mas Mulyo. Waduh telat Mas masuk, insya Allah ada recordingnya. Oke Mas ya, kemarin saya coba oh udah ini. Mbak Ria tadi udah tanya. Facebook saya baru kena ame Mas, masih banding. Ya banyak Mas, temannya banyak banget. Nanti insya Allah setelah tanggal 1 lebih santuy. Mas Dimas Yoga, Mas penama 3A dan 4A itu hanya penama saja atau ada maksudnya? Ada maksudnya Mas. 3A untuk conversion, 4A itu untuk retargeting ya. 4A, 4B, 4C itu retargeting supaya kita enak ya. 3A itu conversion, angle marketingnya conversion.
Kemudian Mas Yoyo, apakah harus punya website untuk mengaktifkan pistol? Iya benar Mbak, kalau ini kita harus punya website ya. Kita ada recordingnya cara bikin websitenya, insya Allah teman-teman bisa lihat di A-member ya. Kemudian Mas di winning interest itu AP sama AM. Apa maksudnya ya? AP, automatic placement Pak ya? Bentar, aku lupa ini AP sama AM. Ini penamaan buat teman-teman advertiser kayaknya. Saya harus tanya ke teman-teman ya. Itu interest yang dipakai oleh teman-teman. Kemudian, jadi saya belum bisa jawab ya AP sama AM. Aku kemarin ingat, udah tak jawab, tapi kayaknya lupa lagi. Strategi menghadapi badai akun disable gimana, Mas? Agak panjang nanti, baiklah ceritanya, tapi akan saya singkat begini. Badai akun Facebook disable itu akan selalu ada. Jadi kita harus punya manajemen account. Manajemen account yang pertama adalah 5 akun running. Ini kalau udah scale up lah ya, 5 akun running. Jadi akun 1, 2, akun 3, akun 4, akun 1 itu yang agak santuy ya, angle marketingnya 3, 4, 5 itu yang agak serem-serem ya. Misalkan membantu menurunkan berat badan, yaitu 3, 4, 5. Kemudian akun standby yang siap warning, sudah di warning, dia posisinya standby tapi jalan iklannya, jalannya berupa engagement-nya, sehari 20.000 ya, engagement 20.000. Nah ini bisa kita nyalakan kalau misalkan akun 1, 2, 3 itu udah seminggu lewat, dipanasin yang akun grup nomor 2 yaitu preparation. Sehingga akun itu seminggu nanti mati, terus kemudian akun 2 nanti dia jalan, tapi dia udah campaign ya, start campaign. Kemudian akun grup 3 posisinya ready, BM-nya ready, tapi kita belum warming apa-apa ya. Posisinya ready. Strategi. Mas Yoyo, kapan-kapan demo cara masukkan nomor WA ke customer list-nya? Ke customer list. Oh, ini LAA ya, LAA. Ada di video kayaknya. Mas, saya mau tanya, Mas Yoyo, 3 landing page itu dijalani sekali dalam satu campaign. Iya, kita bisa jalani satu campaign untuk ngetes ya, dengan berbagai macam interest, ad copy-nya sama, tapi angle-nya kan beda ya, jadi harus sendiri-sendiri. Kalau di telepon Facebook Marketing Expert itu sarannya bisa didengar semua. Didengar Mas, tapi jangan semua dijalanin ya. Masa di telepon nggak didengerin kan? Iya, 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 tapi jangan semua diikutin gitu, sesuai dengan budget kita, kemampuan kita gitu. Kemudian Mas kalau nggak ada website pakai landing page apa ya gitu. Kalau nggak punya website dan nggak bisa ngiklan, harus punya website syaratnya. Dan itu murah kok, website itu kan cuma domain 100.000, kemudian hosting 30.000. Nah kemarin ada paket web.my gitu namanya ya, itu paket web.my itu sudah dapat domain hosting itu 50.000. Bisa di-in-mute. Kemudian setelah pemilu ketemu akhir tahun semua advertiser ngiklan loh. Pemilu Donald Trump 1 November ya, ketemu akhir tahun bener. Semua advertiser ngiklan ya, termasuk saya. Tenang, tenang. Mas Yo, Mas saya mau tanya, Instagram yang pertama kan kena banned di BM. Nah, buat BM baru nggak bisa ya pakai BM? Bisa Mas. Kalau ada Instagramnya itu bisa ditambahkan di BM baru dan itu nggak apa-apa. Kecuali fanpage-nya. Kalau fanpage-nya udah pernah mati, jangan pakai lagi. Ya, jangan pernah pakai lagi. Kalau Instagram masih bisa. Kok gitu sih, Mas? Instagram secara korporasi, policy itu beda, walaupun itu satu perusahaan. Harus nunggu di-approve dulu kah kalau mau pakai IG-nya? Enggak, ayo jalan. Nah, kalau saya pakai BM baru, sambil nunggu BM yang kebana di-approve, pakai Instagram baru yang belum ada kontennya gimana, Mas? Kalau nggak ada kontennya malah berabe nanti ya, harus diisi konten. Nah ya, kemudian cuman buat iklan. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada kontennya, tapi kita masih waktu 5 menit untuk ngisikan lebih bagus. Soalnya kadang-kadang customer itu ketika kita ngiklan di Instagram, dia melihat profilnya kan, kok profilnya kosong gitu, dia nggak akan. Dan jangan lupa di profilnya Instagram kita harus dikasih link ya, link landing page gitu. Mas Yoyo, saya sudah coba ngiklan,
Kenapa kita kasih landing page? Karena kadang-kadang customer itu ke profil dulu, baca dulu, terus kemudian ngeklik link yang di situ. Kalau nggak ada linknya kan sayang ya, itu reason-nya. Kemudian Mas Yeo, saya sudah coba ngiklan CTR sudah bagus, tapi dari outbound klik ke LP view kecil. Mas, perbandingannya solusinya apa? Terlalu berat. Benar, jawabannya itu. Terus kemudian dari klik menuju ke landing page, biasanya dia akan hilang karena landing page kita itu loading speed-nya rendah. Nah, kita bisa cek dengan menggunakan GTmetrix. GTmetrix-nya itu misalkan B atau C gitu harus diperbaiki, terutama gambar-gambarnya harus dikompres ya. Mas, saya kalau aset kena learning limited, apakah pengaruh ke jalannya iklan? Pengaruh banget, Mas. Jadi kalau kita posisinya learning limited, itu kita nggak bisa scale up ya, karena akan ke situ. Terus, sayang. Jadi, ketika akun kita atau campaign kita learning limited harus signifikan edit sehingga nanti akan ke fase learning lagi. Nanti begitu dia learning phase, dia akan mengoptimasi lagi. Terus kemudian Mas ya, walaupun learning limited tapi CPA saya murah ya sudah angkat tangan saya. Berarti itu rezekinya gitu. Kemudian Mas Leon Nugroho, Mas di bagian add tadi ada add name, itu tadi maksudnya apa ya? Maaf tadi telat masuk. Nah ini cuma untuk penandaan sih, jadi kalau kita ada add name, nanti dinamik, nanti ketika di order online nanti muncul add name-nya apa yang konversi, kan cakep kan? Add name-nya kalau konversi di situ, wah kita bisa, oh ini iklan ini iklan ini yang winning, sorry maaf. Begitu teman-teman, namanya dinamik ini apa namanya UTM parameter ya. Ngiklan di luar bayar ke FB pakai rupiah atau mata uang negara kita ngiklan. Ngiklan di luar itu pakai rupiah juga bisa, dolar juga bisa, PayPal juga bisa, kartu kredit juga bisa. Pakai rupiah dan USD kalau luar ya. Tergantung time zone-nya. Kalau time zone kita itu Indonesia ya bakal pilihannya cuma rupiah. Tapi kalau time zone-nya US dan currency-nya nanti ada pilihan USD gitu. Tapi kalau kita Zimbabwe tetap pakai dolar, tapi dolar Zimbabwe. Nah, sekarung. Cara cara Mas Yoyo dari Mas Aziz Maulana, Mas Yoyo cara backup, ikut-ikutan nih, bacup. Cara bacup BM gimana? Nah, ini oke, baik. Ini sering PM WA saya, cara gimana sih Mas cara backup BM kita supaya santuy, pikselnya aman gitu ya, aman sentosa kalau kita misalkan mati, dianya nggak ikut mati gitu ya. Yang pertama, kita punya BM1 tempat bersemayam dari fanpage, pixel, kemudian fanpage, pixel, aset-aset kita di situ. Terutama fanpage dan pixel sama Instagram. BM1. BM ini jangan pernah dipakai untuk ngiklan. Ya. Jangan pernah dipakai untuk ngiklan. Kenapa? Dia cuma aset kita. Kalau dipakai iklan terus disable, maka BM itu nggak bisa share kemana-mana ke BM berikutnya ya. Jadi kita punya BM10, satu ini master, biarkan dia sebagai master tempat bersemayam data, pixel, fanpage kita gitu ya. Fanpage kita itu di situ sehingga yang dipakai untuk iklan adalah BM yang lain. Yang dipakai iklan adalah BM yang lain. Dilalah suatu ketika BM yang lain itu disable, BM utama tempat bersemayam pixel kita ini enggak kenapa-kenapa, sehat walafiat, dan kita bisa share ke pixel lain, pixel ke BM lain, pixel ini ke BM lain. Sehingga BM2 ini mati, ya sudah kamu jadi pahlawan. Take rest in peace ya. Rest in peace, tapi BM-nya aman, BM utamanya aman, di mana di situ ada pixel, ada fanpage, ada Instagram, ada WA dan kawan-kawan, itu aman di situ. Nah, BM ini bisa share ke BM berikutnya. Datanya bisa share ke BM2, BM3, BM4, BM5, BM10. Gitu terus kalau mati, BM-nya diistirahatkan, tapi BM utama kita ini nggak mati, sehingga pixel kita aman,
pixel kita itu ada di BM utama, ketika ada disable akun 1, 2, 3, 4, 5 atau whatever, BM utama kita aman. Sehingga kita nggak perlu manasin pixel lagi, karena pixelnya ada di BM1. Gitu Mas Aziz Maulana. Wih, tambah 25. Apakah kos iklan di luar negeri sama dengan iklan di dalam negeri? Tidak. CPC-nya 20.000, 40.000 ya di Amerika ya. Di Amerika ya. Aku pernah nunjukin CPC 20.000, 40.000 ya. CPC saya klik aja 40.000. Kita budgetnya 40.000. Budget beli rokok 40.000. Di sana klik aja udah 40.000 ya. Jadi beda banget. Mas Randy, saya mau tanya, kalau peringkat kualitas di atas rata-rata, peringkat nilai interaksi di atas rata-rata, peringkat nilai konversi di atas rata-rata, yang berbagi apa ya Mas ya? JTR ini. Landing page-nya. Jadi kalau semua parameter CCP kita itu masuk, CPPE, oke Mas. Oh, iya. CPPE, CPC, CTR dapat semua, keren bagus. Kok konversinya jeblok ya Mas? Landing page-nya, headline-nya kurang bagus, speed-nya landing page-nya kurang bagus, angle-nya kurang bagus, kontennya kurang rapi, landing page-nya kita kurang rapi. Apa namanya? Tinggal landing page-nya yang diperbaiki. Mbak Mas Ria Maulina, Mbak Ria atau Mas ya kan? Mas Mbak ya. Mas Yo, artinya boleh mainkan pricing jika via online ikut publish rate. Jika untuk offline saya potong harga untuk banyakin volume dulu. Bagaimana pandangan Mas Yo? Ini kurang jelas. Ada HET-nya, Mbak, Mas. Jadi ada HET-nya. Jadi HET-nya tuh 197 itu bisa lebih mahal boleh. Ini di luar topik, nggak apa-apa. Mas Heri Renanda ya, Seven Sky, Mas Yoyo, itu budget iklan direkomendasikan untuk per aset kan, bukan per campaign. Itu bisa per campaign, bisa per aset ya. Kalau kita mulai, kita kayak gini jam malam gini, aku capek. Misalnya kita nggak manage, ya udah 50.000 supaya kita jalan. Terus kemudian kalau nanti bagus besok pagi kita naikkan ya. Oke, Mas Willy Chandra, silakan Mas. Unmute dulu. Oke. Nah, malam Mas Yoyo. Malam. Saya mau menanyakan mengenai create website custom audience ya. Itu sebaiknya dibikin sebelum kita ngiklan atau setelah kita ngiklan. Soalnya di sini ada tertulis people who visited specific web page in the past days. Nah, itu pengertiannya bagaimana ya? Misalnya kita bikinnya create-nya hari ini, tanggal 26. Nah, kita bikin hari ini berarti kita menulis spesifik web page-nya, kita kasih alamat dari landing page kita kan, misalnya www.x.com. Nah, kan kita membuat audience berdasarkan pixel yang kita pasang di situ. Nah, itu terekamnya hari ini mundur, misalnya kita isi 7 hari, jadi mulai tanggal 20 sampai tanggal 26, atau dimulai dari tanggal 26 ke depan. Oke. Mas Willy Chandra ya, di Surabaya, keren banget pertanyaannya. Ya. Untuk bikin custom audience, kemudian dia dipilih, maka custom audience itu akan muncul datanya ya kalau sudah landing page kita itu di-hit oleh audiens atau customer. Jadi kalau hari ini kita baru setup campaign dari nol, itu datanya memang nggak ada. Memang kosong, karena belum ada customer yang masuk ke landing page kita ya. Pixel itu akan fire ketika mulai ada customer, ada visitor gitu. Jadi ketika landing page-nya baru lahir, setup pixelnya baru lahir, campaign utamanya nomor 3A ya, itu baru datang, baru setup, itu memang kosong. Tapi begitu nanti ada audiens yang masuk ke landing page kita, itu baru terrecord. Jadi kalau kosongan, itu mulai hari ini dan 180 hari berikutnya, atau settingan kita misalkan 30 hari berikutnya. Nah, bedanya kalau iklan kita udah jalan setahun atau 3 bulan yang lalu, katakanlah, sudah jalan 3 bulan yang lalu, tapi kita belum bikin custom audience. Nah, itu bisa Facebook bisa memanggil data 30 hari terakhir. Jadi kalau kita setting 30 hari ke belakang, maka
Facebook akan mengambil data atau memanggil data 30 hari ke belakang dari hari ini sampai 30 hari sebelumnya gitu. Kalau sudah ada datanya. Kalau belum berarti hari ini dan 30 hari ke depan. Itu Mas Willy. Oh, jadi bisa dua makna ya. Berarti kalau misal kita baru berarti belum ada data, Facebook akan merekam ke depan. Yes. Kalau sudah ada data ke belakang, nggak bisa ke depan lagi berarti ya. In the past 13 days. Ya. Oh, ya. Terus mau tanya lagi Mas Yoyo mengenai tadi Mas Yoyo yang membikinkan satu VM khusus untuk bersemayamnya beberapa pixel dan Facebook page ya. Saya sudah mencoba itu. Saya kan di satu VM itu bisa saya sudah bikin 5 pixel A, B, C, D, E. Nah, pixel A ini saya coba share ke berapa BM ya. Ke BM yang lain cuma 5, itu sudah saya mau share pixel A ini ke BM yang lain, ke BM yang lainnya nomor 6, itu nggak bisa, di limit gitu. Memang seperti itu ya? Akun ada yang kayak gitu. Sehingga kalau yang ke-6 harus di-remove akun BM yang udah mati tadi. Oh. Iya. Jadi memang ada batasannya ya, ada batasan. Iya. Kalau akun corporate saya memang nggak ada batasan, tapi mungkin teman-teman ada batasannya di limit. Itu untuk security juga buat mereka. Kadang-kadang kita share PM ke banyak akun itu kadang-kadang nggak boleh juga sama Facebook. Nah, caranya yaitu tadi, kalau misalkan kan kita nggak bakal jalanin ke banyak PM kan, karena di sana kan satu PM isinya ada 5, kemudian satu PM ada 5 gitu. Jadi paling kita jalan 5 akun aja kan, satu PM gitu, 2-3 PM gitu. Nggak, jadi misalkan kita aman lah. kalau misalnya pixelnya bagus nih Mas Yoyo, kita kan bisa share pixel ini ke BM yang masih baru ini untuk dia sambil digandoli pixel yang baru itu loh, anak-anak. Jadi supaya kan dia bacanya yang baru ini lebih leluasa gitu loh. Iya. Bisa gitu, tapi memang batasannya 5 kan, batasannya 5. Tapi lumayan lah 5, aman lah. Nanti kalau misalkan mati, PM-nya di-remove, diganti PM yang baru. Terus mau nanya lagi Mas Yoyo, kalau BM kita bikin, setelah kita buat add account, terus tidak kita iklankan, ini saya pengalaman saya kena langsung tiba-tiba di AME. Harus diiklankan dulu berapa duit gitu loh katanya ya. Iya. Dibiarkan. Oke, ini bahasan menarik ini. Bahasan menarik Mas Willy dan teman-teman ya. Jadi ketika kita pakai BM yang bukan corporate kayak biasa itu kan dari awal bisa digas langsung ya. Buat teman-teman yang baru punya BM itu nggak tiba-tiba langsung bisa digas dengan CPA gitu. Ada warmingnya. Warmingnya biasanya kita menggunakan PPE atau link klik PPE lah ya, engagement gitu. Terus kemudian ke fanpage kita, biarin dia 3 kali billing. 25.000, 25.000, 25.000. Ya, baru apa-apa belum udah hilang 25.000 ya. Nah, dengan 3 kali billing ini, kalau udah aman, nyaman, sentosa, baru iklan CPA. Gitu. Itu udah aman. Kalau belum, kita langsung CPA, spending gede, langsung gitu, langsung mati. Dan budgetnya kalau PPE 20.000 aja, 20.000 gitu. Biarin dia 3 kali billing. Kalau udah 3 kali billing, aman, sentosa, jangan sampai cancel payment-nya ya, atau misalkan funding-nya nggak terpenuhi, nanti sayang gitu. Makasih Mas Yoyo. Sama-sama. Kita lanjutkan ke pertanyaan masih 30 ya. Mas Yoyo, saya mau tanya ini, kan saya baru banget gini Mas, kalau saya mau praktekin cara iklannya itu melihat video ulangnya bisa. Nanti kita record, kita kirim kan. Terus kemudian ini webinar yang kesekian kalinya, jadi mungkin bisa nonton sebelum-sebelumnya. Dan ada banyak banget video ya. Saya mau nanya, Mas Asep Bogor, Mas untuk akun BM itu harus akun bisnis apa akun pribadi? Akun bisnis, soalnya di sini iya benar, kalau akun pribadi cuma satu iklan ya. Nah, akun bisnis juga satu iklan itu pertama kali. Begitu dia spending, nanti akan tumbuh 5 ya.
tambah 5, tambah 4 lagi. Ya, Mas Asep, kemudian Mbak Yuli, Mas bedanya apa ngiklan sama FB sama langsung IG? Apakah lebih aktif pakai cara ini? FB sama di Facebook kita bisa ngakses Facebook dan IG, kalau IG hanya IG aja. Nah, biasanya kita kalau ngiklan pakai handphone itu ya IG, saya juga ngiklan kayak gitu pakai IG. Itu tergantung kenyamanan kita ya. Kalau emak-emak ya pakai IG aja, gak ribet kan pakai handphone. Mas Poko, Gula Poko, berapa lama ya Mas kalau PM baru bisa di-share audien ke PM lain? Itu bisa langsung ya. Buat akun cloningan masih work nggak Mas? Aku nggak boleh jawab itu, tapi kenapa sih nggak boleh? Gitu, nggak bisa gitu? Bisa kok. Gitu. Masih Mas. Daripada akun cloningan, mending akun kita sendiri aja. Nama kita bisa kok. Kita bisa bikin lebih dari satu kok. Nama kita sendiri bisa lebih dari satu. Tanya lagi soal backup PM. Akun PM yang dipakai untuk database itu akun kelampiran atau akun PM-nya, Mas? Akun PM-nya. PM-nya ya, PM-nya. Kita bikin Pixel dan kawan-kawan itu kan di PM, bukan di akun iklannya. Mas, kalau bisa, perlu dibuatkan tutorial PKPM itu ya, Mas, dan cara-cara share Pixel dan lain-lain materi, insya Allah. Ya, Mas Aziz Maulana, diingetin ya saya. Kalau lupa ya, diingetin. Banyak planning. Aku kemarin ngobrol sama tim itu ada sekitar 200 video yang harus aku buat. Dari Facebook Ad, terus kemudian ada Instagram, kemudian ada Marketplace. Wah, ini listnya banyak banget ini dicil ya. Dicil ini. Nah, sayangnya karena sering workshop kopdar, ini alasan jadinya. Dengan reseller dan distributor Jogja ya, Sabtu Minggu lebih banyak dengan mereka jadinya. Insya Allah ya, kita bikinkan tutorial yang lengkap. Jadi ada sekitar 200 video lagi menunggu ya. Mas Dikri, Abdika ini distributor mana ini? Semarang ya. Mas saya mau tanya, apakah ada cara agar campaign kita nggak berantem sama campaign orang lain? Soalnya kemungkinan besar kita menggunakan interest yang sama dan targeting yang sama dengan peserta yang lain untuk produk yang sama. Ada kalanya begitu ketemu itu, tapi marketnya itu ada berapa juta ya, sekitar 59 juta ya. Jadi mungkin 1-2 orang akan ketemu, tapi sisanya nggak akan ketemu. Terus kemudian kalau biar benar-benar nggak ketemu, interestnya beda-beda gitu. Jadi per distributor bisa beda gitu kan nggak apa-apa ya. Distributornya sharing pixel, sharing interest. Gitu. Tapi semakin kan kita ngasih interestnya banyak kan, jadi bisa dicoba kan. Paling teman-teman nyoba 1-2 interest aja. Mas, cara dapat akun sultan kayak Mas ya gimana caranya? Oke, ini akun corporate mungkin maksudnya ya. Akun corporate syaratnya ada 3. Nomor satu adalah spending-nya 140 juta per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian akun PM-nya ada nomor telepon yang bisa dihubungi, website corporate-nya, website.com-nya ya, ada di situ. Terus kemudian ada bisnis modelnya, produknya adalah produk sendiri. Kemudian nggak pernah nyinyir di Facebook, santuy, aman, sentosa gitu, nggak pernah nggak pernah nyinyir, beneran itu, nggak boleh nyinyir di Facebook. Jadi kita harus profesional look gitu ya, kayak saya mah edasi kan di Facebook, macam-macam kayak gitulah. Jadi Facebook melihat kita itu orang yang trusted, kemudian orang yang nggak neko-neko, orang yang profesional look gitu ya. Kalau teman-teman nyinyir di Facebook, itu nggak akan dapat. Nyinyir itu apa sih? Hate speech, kemudian menjelek-jelekkan orang lain, kena UU IT gitu ya. Ini kamu itu. Nah, itu nggak akan bisa dapat akun corporate. Jadi selama ini Mas Yoyo santuy gara-gara itu, bukan juga. Ini pembawaan. Ya kita harus sopan ya, karena itu di rumah orang, rumahnya Mark Zuckerberg, ya kita harus mengikuti tata aturan mereka ya. Tata aturan mereka adalah kita harus berinteraksi dengan sopan, baik dengan orang lain, seperti kita ada di publik ya, di publik. Kita nggak boleh sembarangan. Gitu. Harus jaga diri.
Kalau semua member di sini pakai interest yang sama, cepat saturate nggak, Mas? Insya Allah, karena semakin banyak kita juga tes interest baru dari sekian yang setup campaign ini mungkin nggak semua ya, paling sekitar 20, 30, 50 orang menuju 200 loh. Interestnya selalu kita tambahkan interestnya. Mas, bagaimana mengatasi PM yang diminta untuk verifikasi bisnis seperti diminta surat izin usaha dan lain-lain, sementara kita belum ada. Nah, sekarang bikin PT gampang. Bikin PT 1 orang dan murah. Nah, teman-teman kalau misalkan belum izin usaha ya bikin surat keterangan kalau salah saya lupa ya. Surat keterangan di kelurahan ya, kayak bikin UD gitu bisa. Surat keterangan izin usaha ya di kelurahan itu bisa dan bisa dipakai. Mas, saya sudah buat BM data Pixel, tapi setelah audiens terkumpul nggak bisa di-share ke BM akun lain. Keterangannya terkunci karena akun iklannya masih baru. Iya, bener Mas. Jadi kalau belum spending, belum ada aktivitas apa-apa, nggak bisa di-share. Kalau sudah spending, itu bisa share. Kemudian Mas Raskia Zahira, cara cari interest baru gimana, Mas? Cara interestnya kita menggunakan Atsumo ya, teman-teman bisa nonton di YouTube tutorialnya bagaimana cara menggunakan Atsumo. Saya biasanya menggunakan daily reach-nya minimal 1000 reach ya dari yang kita buat. Gitu. Udah jam 9:30. Teman-teman ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada saya hitung 5. Oh, jadi BM database-nya harus tetap diiklankan. Enggak, Mas, enggak. Data kita gitu. Nah, biasanya BM utama itu harus verified gitu baru bisa di-share ya. Verified business account baru bisa di-share. Kalau belum verified nggak bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan, monggo. 5. Mas Fahri, Mas, mending pakai CPO atau enggak? Bisa pilih dua-duanya ya, bisa pilih CPO non CPO. Gitu. Kalau kayak tadi kita testing interest, CPO. Kalau kita udah tahu ini interestnya winning, jangan pakai CPO. Cara verifnya bagaimana? Ke bisnis, kemudian verifikasi, minta mereka NPWP, badan usaha, kita masukin ke situ, terus kemudian mereka akan melakukan evaluasi 5 hari kerja. Mas tanya yang Google Sheet itu winning interest itu kan ada yang di blok kuning hijau, maksudnya apa? Yang kuning itu dites tapi belum winning karena itu live. Kemudian yang hijau itu udah winning interest. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Terima kasih. Close the door, Mas Yoyo sudah pernah ngiklan. Kalau ngiklan Hermovit ini lebih baik BM yang sama atau BM yang baru atau yang sama kalau yang punya BM utamanya. Terima kasih teman-teman semua. Kita insya Allah ketemu minggu depan. Jika kita nggak ketemu via Zoom, kita ketemu via recording, ketemu via kopdar, insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan, teman-teman yang di luar Jogja boleh datang ke Jogja. Sabtu ya, jangan Sabtu Minggu. Tolong. Itu biar saya punya sehari aja itu buat melerem kayak pikir. Ya nggak apa. Mas saya ternyata saya minggu ke Jogja ya sudah kita ketemulah ya. Nggak apa-apa teman-teman kalau ada kesempatan, tapi kalau misalkan bisa di manage, bisa ketemu di hari Sabtu, teman-teman bisa ngobrol-ngobrol, ngopi, atau tanya sepuasnya ya. Kalau di kantor kita suguhi, tapi kalau nggak di kantor ya ketemu di mana kita suguhi juga. Minggu waktunya main Kak Danon Kidul ya, ketemu papa. Ayah ya, ngarso dalem kan ayah kan. Thank you, hatur nuwun teman-teman, terima kasih pewaris tahta Kesultanan kotanya masing-masing, terutama teman-teman distributor, thank you banget. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
doa kita tadi kita panjatkan, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua, diimplementasikan, dipraktekkan, sehingga memberikan nilai tambah buat saya ngajar, nggak cuma sekedar ngajar, tapi diimplementasikan sehingga itu jadi pahala buat saya. Terima kasih, atur nuwun, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.